Shalom, perkenalkan nama saya Nesa Sarina Topa, NIM 1.01.2022.0049, kelas 2B, Prodi Pak, mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia, yaitu melengkapi UTS Sejarah Gereja Indonesia tentang sikap pekabaran Injil terhadap agama suku dan sebaliknya. Baik, yang pertama adalah Antinio. Ia adalah seorang paling bijaksana. Mereka menerima dengan baik pekabaran Injil yang tersakiti, bertambah banyak agama Kristen. Sekolah beberapa tahun itu tutup kembali karena ada beberapa hal yang dipengaruhi, yaitu pergantian seorang pahlima yang de Jesurge Soe Kostie. B. Karena pasto-pasto lebih memilih mengutamakan perdagangan. C. Karena kuasa-kuasa sewenang-wenang tindakan Portugis terhadap Kristen. Pada masa pemerintahan Calvaro, ada juga perjalanan misi diambil di mana ada pertikaian antara kampung-kampung pada tahun 1539. Orang-orang Portugis mengalahkan agama besar dari Jawa. Dari kemenangan itu banyak orang yang percaya kepada agama suku itu menerima agama Kristen. Tetapi misi ini tidak menentu karena yang pertama adalah persaingan antara ajaran-ajaran raja-raja Maluku. Yang kedua, jumlah yang sangat sedikit. Yang ketiga, memiliki semangat yang kurang besar. Yang keempat adalah orang-orang Portugis sendiri kurang memperhatikan kehidupan Kristen yang kurang baik. Ada juga sikap-sikap Antonio terhadap agama suku. Dalam masa pemerintahan Antonio, sangat bijaksana dalam ini merupakan alasan yang sangat besar dari masyarakat untuk mengikuti ajaran Kristen, dan karena Injil diberikan dan diterima. Yang kedua adalah Franciscus Xaverius. Sebagai orang misionaris, peletak dasar kekristenan di Maluku sangat bermakna bagi masyarakat Maluku karena telah mengubah hidup mereka menjadi mengenal dan menerima kepada Allah. Oleh karena itu, cerita ini diwariskan secara turun-temurun sehingga terus hadir dalam ingatan publik. Faktor ini mengajarkan nilai-nilai luhur yang telah diteladankan oleh Franciscus, yakni religius, murah hati, sederhana, kerja keras, dan setia dalam iman. Teladan hidupnya memberi pesan bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan, ia adalah seorang teladan imam dan guru bagi masyarakat. Yang ketiga adalah Joseph Kam. Keinginan dalam diri Kam untuk memberikan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristen. Joseph Kam adalah seorang misionaris Kristen Protestan yang bekerja di wilayah Maluku dan sekitarnya, lalu mati. Joseph Kam ini berasal dari Belanda dan bekerja sebagai pendeta religius misionaris di Maluku. Ia mendapat gelar Rasul Maluku oleh masyarakat Kristen di Maluku karena jasanya dalam perkembangan kekristenan di sana. Dan juga yang terakhir adalah Simon Vaz, di mana ia adalah seorang rahib Fransiskan. Simon Vaz ini sangat teladan hidupnya, menarik sejumlah besar orang di Mamunya dan kampung-kampung lainnya menjadi Kristen. Lalu pada tahun 539 ini Simon Vaz ini mati
karena terbunuh. Baik, demikian hasil yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.